Selamat datang di podcast Apa Cerita di channel Info Sumut. Hari ini kita berada di lobi kantor Gubernur Sumatera Utara. Kita akan bercerita-cerita tentang kebersihan sungai dan peran perempuan dalam menjaga kualitas air itu. Bersama saya, hostnya Mega Sihombing, dan di samping saya ini sudah datang narasumber kita, Bang Adi Rahman. Ini spesialis pengelolaan sumber daya air USAID AIWOS Tangguh untuk Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Semuanya selamat datang. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya segar, Bang. Mandi air bersih tadi ya? Iya, betul. Ya. Dan narasumber yang satu lagi, Kak Naila. Naila ini aktivis lingkungan. Selamat datang, Kak, di podcast Apa Cerita. Apa kabarnya hari ini, Kak? Baik, terima kasih. Apa kabar kakaknya? Baik, Kak. Tadi hari ini udah sebelum di Nong Studio udah mandi belum? Udah. Air bersih? Lumayan. Bersih ya? Pakai air mana nih? Air pump? Air pump, kebetulan. Oke. Ya. Hari ini tentu sangat menarik ya, Bang. Topik kita tentang kualitas sungai dan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk semua orang. Tapi kenapa ya, Bang, yang dibahas itu tentang perempuannya gitu, dalam yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kualitas air bersih ini, dan termasuk sungai sebagai sumber air kita. Itu mungkin bisa dijelaskan ya, Bang, apa kaitannya itu? Baik, terima kasih. Jadi saya perkenalkan kembali, nama saya Adi Rahman sebagai spesialis pengelolaan sumber daya air dari USAID AIWOS Tangguh Sumatera Utara, di mana kami USAID AIWOS Tangguh itu mitra pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia dalam hal mencapai akses air minum, sanitasi yang aman, serta pengelolaan sumber daya air yang berketangguhan iklim. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang sumber daya air, dan kita harus berbicara tentang komprehensif ya, Kak ya, hulu hilir gitu ya. Hulu hilir itu artinya ada pengguna di hilir, ada pemanfaatan di hulu dan sebagainya. Jadi juga kita melihat siapa yang ada di situ gitu ya. Ada ekosistemnya, ada manusianya, ada alamnya, dan ada airnya. Jadi di situ tentu kita melihat peran semua pihak yang ada di hulu, tengah, dan hilir itu. Itu mungkin kita awali dulu, Kak. Gitu. Jadi sebenarnya semua pihak ya, Bang ya, mulai dari hulu dan hilir itu harus terus menjaga gitu. Nah, betul. Kalau menurut Abang sendiri ya, sebagai seorang spesialis ya dalam pengelolaan sumber daya air ini, apa sih, Bang, salah satu penyebab pencemaran air itu, Bang, sungai itu gitu loh. Memang kalau kita melintas kota Medan ini ada beberapa sungai, Bang, di kota Medan. Betul. Sungai Deli yang paling terkenal. Betul. Dan itu warnanya itu, Bang, bukan lagi coklat gitu. Terus banyak sampah. Itu apa penyebabnya pertama itu, Bang? Iya, mungkin kita bisa melihat pertama dari sisi tutupan lahan dulu ya. Tutupan lahan artinya yang dulunya mungkin hutan, kemudian akibat ada aktivitas manusia, berubahlah hutan itu, tutupan lahan itu menjadi yang lebih terbuka. Sehingga kalau dulu air hujan itu jatuh di lahan, itu masih bisa teresapkan dan disaring oleh tanaman. Sekarang karena lahan sudah terbuka, air hujan jatuh langsung ke lahan, tidak ada yang menahannya, langsung ke badan sungai. Jadi penyaringan di alam itu sudah mulai berkurang, sehingga air yang dulunya jernih karena sempat disaring oleh alam, sekarang langsung ke sungai ya, bablas begitu ya, airnya jadi lebih keruh ya warnanya gitu. Kemudian jadi di musim hujan juga fluktuasi, tidak hanya dari kita lihat dari warna, sebetulnya fluktuasi debit juga, Kak. Di fluktuasi debit juga itu juga ada ya sedikit banyak perubahan gitu ya. Misalnya di musim kemarau itu airnya sedikit, tapi hujan sebentar itu langsung banjir gitu, Kak. Jadi kebayang kita air hujan itu tidak hanya mempengaruhi dari sisi warna tadi kualitas,
tapi juga debit, sehingga ada kejadian-kejadian banjirnya jadi lebih sering sekarang, Kak. Itu juga kita melihat dari sisi kuantitas dan kualitasnya, Kak. Jadi gawat juga kita nih ya Bang, kalau kita cerita itu sungai menjadi sumber air kita sebenarnya ya kan. Betul. Karena di Sumatera Utara ini Tirtanadi itu kan dia Betul. sumbernya dari sungai. Betul, airnya, gitu. iya. Nah kalau begitu Bang, tingkat pencemaran kan sekarang tinggi. Betul. Kemudian ada tadi daerah bukaan yang sudah tidak mampu meresapkan air. Gitu kan. Nah kira-kira Bang, apa sih yang harus kita lakukan gitu loh sebagai masyarakat? Terus katanya juga ibu rumah tangga ini, perempuan juga berperan penting dalam menjaga sungai dan kelestariannya. Itu apa yang sebenarnya harus dilakukan itu Bang? Iya, baik. Mungkin ya itu lagi kita kembalikan tadi, bahwa kita harus kerja bareng lah, semua pihak harus kerjasama hulu hilirnya. Jadi yang pemanfaat air juga harus memikirkan tentang bagaimana keberlanjutan sumber daya air tersebut, tidak hanya berpikir pemanfaatan, tapi juga berpikir bagaimana mengkonservasi itu gitu, menyelamatkan sumber daya air. Kemudian juga yang di tengah, di hilir, di hulu itu juga berpikir sama gitu, karena kita tidak boleh juga berpikir parsial, sporadis. Jadi kita memang harus bareng lah kerjasama untuk menjaga tadi hulu tengah hilir itu bisa lebih lestari lah istilah ininya. Jadi sebetulnya mungkin kalau saya dengar cerita-cerita orang tua ya Kak ya, dulu pasti beliau-beliau cerita misalnya tadi Sungai Deli. Sungai Deli itu katanya beliau-beliau itu berani mandi Kak, mandi karena airnya jernih, kemudian ya nggak khawatir juga kalau tiba-tiba hujan beliau hanyut banjir. Kalau sekarang kan ya orang-orang tua juga yang dulu cerita itu melihat udah banyak perubahan ya, nggak berani mandi lagi di situ gitu ya. Kemudian lebih banyak ya sampahnya di situ, kemudian ya bahan-bahan yang lain juga terbuang di sungai. Itu juga kalau saya lihat juga kita ada perubahan budaya. Dulu kita melihat sungai itu adalah halaman depan kita. Jadi buang sampah semua ke situ ya Bang. Dulu kan halaman depan ya, yang namanya halaman depan itu kan harus kita jaga. Sekarang berubahlah pragmatis, dan ya sekarang sungai itu jadi halaman belakang. Tempat buang-buangan. Nah, yang namanya halaman belakang itu kan otomatis orang sudah, wah ini lebih ya tadi buang-buangan gitu ya. Tapi ketika kita menjadikan sungai halaman depan, wah sungai itu kan harus kita jaga karena itu juga sumber daya alam kita yang harus kita lestarikan. Tapi ketika itu budaya sudah kita melihat sungai jadi halaman belakang, maka juga ya tadi Kak, buang-buangan semuanya ke sungai. Gitu Kak. Kemudian mungkin karena dikaitkan dengan perempuan juga yang bertanggung jawab ya, salah satunya karena dia perempuan urusannya belakang ya Bang ya, nyuci, buang deterjennya ke situ, nyuci piring ke situ, kali ada juga faktornya ya Bang ya? Mungkin juga ada gitu ya, ada ketika itu jadi halaman belakang gitu ya. Jadi kita juga jadi punya kebiasaan ya kan, ketika itu jadi halaman belakang ya semuanya kita titipkanlah ke sungai itu ya, yang namanya sampah, yang namanya limbah cair rumah tangga itu kan semuanya ya, di belakang gitu. Tapi ketika kita juga mencoba yang mengembalikan bahwa sungai itu menjadi halaman depan, tentu ya pasti kita juga semuanya itu jaga gitu kan, dipercantik gitu ya, betul, karena tampang depan itu harus cantik ya Bang, betul, tampang belakang nggak perlu gitu. Baik, ini percakapannya semakin seru. Kita tanya dulu pendapat Kak Naila ya. Kak Naila ini aktivis lingkungan. Jadi Kak, kita pernah dapat data bahwa berdasarkan survei UNICEF tahun 2015, pemenuhan kebutuhan air di 8 dari 10 rumah tangga diserahkan kepada perempuan dewasa dan anak perempuan. Ini bagaimana ceritanya Kak? Kenapa persoalan pemenuhan kebutuhan air ini diserahkan kepada perempuan dan anak? Kalau kita bicara hubungannya dengan perempuan dan air, memang kesannya sangat personal ya Kak. Iya. Dalam artian memang secara personal setiap bulan ya kebersihan
adalah hal yang sangat penting bagi perempuan, kita menstruasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara air itu adalah satu hal hak hidup yang paling penting dan paling basic untuk diakses untuk perempuan, kan begitu. Nah, tapi kalau kita bicara dengan garis besar, tentu saja hal ini berkelindan dengan permasalahan-permasalahan yang lain begitu, seperti misalnya sosial, budaya, dan tentunya ketidakadilan gender. Jadi tentu saja data itu menunjukkan bahwa memang di masyarakat kita secara secara gamblang bahwa memang terjadi ketidakadilan gender di situ, karena dianggap bahwa mungkin perempuan punya peran domestik begitu ya daripada laki-laki, karena memang aksesnya lebih lama terhadap air dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan menghabiskan waktu di rumah begitu ya. Jadi sehingga kesannya tanggung jawab untuk pemenuhan kebersihan air itu untuk rumah tangga itu ada di perempuan dan anak. Padahal itu bukan hal yang simple begitu, hal yang mudah begitu. Misalnya saya bergerak bersama teman-teman di bantaran Sungai Deli begitu. Kita belajar dari masyarakat bahwa bagaimana kualitas sungai yang sangat buruk, yang akhirnya daripada berfokus untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas airnya, masyarakat jadi memilih shortcut untuk ya udah beradaptasi aja dengan yang di sekitarnya. Jadi kita sudah ngelihat apa adanya. Jadi kita tetap melihat mereka mencuci dengan kualitas air yang buruk begitu ya. Anak-anak yang perempuan, laki-laki yang tetap mandi di sungai dengan ceria seperti tidak ada hal yang aneh di bagian dari kehidupan mereka begitu. Iya. Kualitas airnya begitu ya. Iya, dan mereka tuh punya permasalahan kulit dan lain sebagainya, dan kalau kita hubungkan semuanya pasti itu sangat berpengaruh kepada perempuan. Perempuanlah yang harus mencari cara bagaimana untuk merawat keluarganya misalnya yang sakit, karena kan air itu adalah suatu hal yang sangat basic, dipakai untuk memasak, itu masuk ke dalam badan kita, menentukan kualitas kesehatan kita juga begitu ya. Jadi ini terlihat sebagai sesuatu yang simple, tapi padahal sebenarnya adalah masalah yang sebenarnya harus kita sikapi dengan dengan bijak begitu ya, dan semua orang harus sadar bahwa ini sebenarnya masalah yang urgent gitu. Kita bicara kualitas kesehatan kita bicara mengenai bagaimana perempuan juga bisa, misalnya nih ketika sudah tidak ada lagi air bersih, kesediaan air bersih di sekitar rumahnya, dia harus berjalan ke banyak tempat begitu ya yang mungkin lebih jauh, yang membuat mereka dengan posisi rentan jadinya. Dari beberapa data yang saya lihat secara rata-rata setidaknya di seluruh dunia perempuan itu secara rata-rata harus menempuh jarak sekitar 500 meter paling tidak untuk mendapatkan akses air bersih begitu. Kita nggak tahu dalam perjalanan 500 meter ke depan itu apa yang mereka hadapi, bisa jadi kekerasan seksual, bisa jadi hal-hal lain bahaya yang bisa mengancam begitu. Jadi itu membuat perempuan dalam posisi yang sangat rentan selalu dan selalu. Kita belajar juga dengan perempuan desa di mana mereka juga banyak, kalau kita lihat ibu-ibu mereka bekerja di sawah, di mana sawah itu juga perairannya, irigasinya itu berasal dari sungai begitu ya. Mereka menghabiskan waktu di sawah, menghabiskan waktu di sungai untuk mencuci dan lain sebagainya begitu. Jadi ketika kita bicara perempuan, ketika kita bicara air, itulah dua hal yang benar-benar sangat berkaitan begitu dan berkelindan dengan permasalahan yang lebih kompleks. Mulai dari budaya kita yang patriarki, hanya berpikir bahwa itu tugas perempuan, padahal itu adalah grand naratif yang salah begitu loh. Itu adalah tugas bagi semua orang untuk bagaimana memikirkan kualitas air yang baik untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan tugas perempuan saja, apalagi anak begitu. Menarik ya soal perempuan dan pemenuhan air bersih, anak termasuk ya kan yang menjadi kita lah sebagai pengguna sebenarnya ya Bang ya. Nah kira-kira Kak dampaknya apa sih kalau misalnya air itu tidak kita jaga, tidak kita rawat ya, tercemar dia, kan kita nih perempuan nih, kita dianggap penanggung jawab gitu karena sering bersentuhan dengan itu secara ininya secara garis kalau dibilang sosio budayanya gitu. Menurut Kakak gimana itu dampaknya? Dampaknya sudah pasti sangat besar ya Kak, dalam artian begini ya. Bukan saja karena perempuan itu berperan besar dalam penyedia, itu beban jatuhnya ke perempuan ya. Beban Karena itu bukan seperti yang kita katakan tadi, itu bukan perihal yang gampang begitu. Kita bayangkan nih Kak, di mana situasi sungai kualitasnya semakin buruk, tidak bisa lagi digunakan begitu. Sehingga perempuan harus
menempuh jarak yang mungkin lebih jauh untuk mendapatkan sumber air bersih begitu. Mereka harus berjalan untuk mengangkat mungkin berapa liter setiap harinya, berapa mungkin kekuatan perempuan untuk melakukan itu, kan begitu. Jadi jarak tentu saja, kapasitas perempuan itu juga, dan kondisi rentan dari perempuan itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dalam proses mereka berjalan begitu ya, untuk mendapatkan air, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kerentanan perempuan, apa yang mungkin terjadi pada saat mereka harus mengakses air bersih itu, harus menyediakan air bersih itu, bisa saja mereka mendapatkan banyak isu di pertengahannya, mungkin kekerasan seksual bisa saja terjadi, kan begitu. Nah, nggak hanya itu, ketika mereka harus menempuh jarak bolak-balik karena kebutuhan air itu adalah sesuatu yang sangat dasar, kebutuhannya cukup banyak begitu. Dengan kata lain, dia harus menyediakan waktu yang cukup banyak untuk itu, sehingga itu berdampak secara ekonomi gitu, yang harusnya mungkin mereka bisa mencari pekerjaan untuk bisa membantu perekonomian keluarga, jadi akhirnya harus menghabiskan waktu untuk itu, sehingga ini bisa membuat banyak perihal-perihal baru begitu. Bisa saja ada tantangan di sepanjang perjalanan menuju sumber air itu ya, Kak. Dan kehilangan waktu juga yang pada akhirnya mereka bisa produktif untuk bekerja dan menghasilkan untuk keluarganya begitu ya. Dan juga mungkin kekerasan yang lain gitu loh, kekerasan rumah tangga misalnya. Apa ini airnya begini? Mungkin bisa jadi akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga begitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat struktural, bisa menjadi kondisi yang rentan, membuat perempuan jadi semakin rentan posisinya. Apalagi kalau kita bicara domestik kan begitu. Jadi ini bisa merentankan perempuan secara struktural, baik dari politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kalau kayak gitu masih ada ditemukan, Kak, di Sumatera Utara? Karena menurut saya, karena kita tinggal di Medan ya Bang, biasanya tinggal ke dapur, buka keran, tuh salurannya juga terbuang, udah diatur sama mungkin kalangan perumahan. Nah, kalau untuk di Sumatera Utara masih ada yang seperti yang Kak bilang itu ya, mencari sumber air 500 meter begitu loh, jalan dulu. Kalau menurut Kakak masih ada nggak di Sumatera Utara begitu? Banyak, kalau kebanyakan kondisi tersebut di perkebunan kelapa sawit sih banyakan Kak ya? gitu, karena memang krisis air yang ada di situ. Memang kebanyakan masyarakat jadi airnya ngambil di satu sumur tertentu kan begitu ya. Jadi di tengah perkebunan kelapa sawit itu banyak perempuan-perempuan yang harus ngambil airnya begitu, atau mereka beli begitu ya. Tapi kita bicara kualitas air ya Kak, dalam artian kualitas air yang benar-benar layak untuk kita pakai gitu sehari-hari gitu. Di sekitar kita di Sumatera Utara mungkin ketersediaan air cukup ya kan Pak, kita punya di keliling sungai di Medan aja ada berapa, ada Babura, Deli dan lain sebagainya. Tapi kita bicara kualitasnya Kak. Nah, kualitasnya ini. Nah, ketika kita melihat bahwa masih ada yang seperti begitu, nah kita tanyakan ke Bang Adi ini, bagaimana Bang sebenarnya sebagai ini ahlinya lah ya Bang, bagaimana kita bisa yang dilakukan USAID IWOS itu sendiri, USAID IWOS Tangguh untuk mengelola air supaya berkualitas gitu. Ternyata masih banyak spot-spot di Sumatera Utara ini yang susah untuk mencari kualitas air bersih itu Bang. Apa yang sudah dilakukan USAID IWOS Tangguh Bang? Iya, baik. Terima kasih. Jadi gini, USAID IWOS Tangguh itu punya tujuan untuk mempercepat akses air minum dan sanitasi yang aman. Nah, artinya aman itu adalah pertama air minum itu ada di rumah, ya, perpipaan 24 jam, gampang diakses, kemudian kualitasnya juga memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes, gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan untuk mempercepat akses tersebut gitu ya. Jadi sehingga tadi ada permasalahan-permasalahan terkait dengan akses yang jauh gitu ya. Kemudian ya karena jauh itu bisa banyak nanti ada risiko-risiko yang lain terdampak. Tentu kita mendorong itu ya di Sumatera Utara ini untuk akses tadi itu kalau bisa semua itu udah jadi perpipaan gitu ya. Jadi ada di halaman rumah gitu ya. Jadi bisa 24 jam dan tadi standarnya ya memenuhi Permenkes gitu ya. Artinya Permenkes ini kan kita cerita tentang kualitas kan. Kualitas itu kualitas yang bisa untuk diminum gitu ya.
Nah, agar kualitas itu bisa lebih baik gitu ya, tentu hulunya juga harus kita kelola, kita konservasi gitu ya. Jangan sampai tadi kita hanya memikirkan tentang akses, tapi kita lupa dengan bahwa yang namanya sungai ini kan apa ya, tidak melihat batas administrasi kan. Jadi kadang-kadang kita tuh mengelola itu juga tidak melihat ini harus satu kesatuan gitu ya. Kita melihatnya air ini. Jadi pemakai, kemudian yang hulu yang menjaga itu jadi satu kesatuan. Jadi jangan sampai kita hanya melihat parsial gitu kan. Jadi harus ya tadi komprehensif dan kesadaran masyarakat juga. Betul, jadi kita harus membangun tadi kesadaran masyarakatnya, bagaimana. Dan itu PR yang luar biasa. PR kita semua sebenarnya. Iya, karena bicara tentang saya misalnya kita bergerak dengan teman-teman di bantaran Sungai Deli begitu. Masyarakat berpikir bahwa kayak dalam perspektif yang instan, karena mereka kan harus bekerja di luar segala macam, dan ternyata itu nggak terlalu menghasilkan banyak untuk memberikan mereka penghidupan yang layak, sehingga kebanyakan dari masyarakat yang dampingan kita begitu, mereka nggak punya sanitasi yang baik begitu loh. Jadi buang airnya itu mungkin mereka punya WC tapi pembuangannya itu langsung ke sungai juga begitu kan. Ya, hal-hal yang seperti itu yang benar-benar ya memang harus kita pikirkan solusinya secara bersama, karena memang sudah ada struktural yang kalau kita lihat dari hulu ke hilir memang agak sedikit sulit Kak. Kayak misalnya di Sungai Deli sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara proporsionalnya setidaknya 5-10 meter harusnya tidak ada bangunan kan begitu. Tapi kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh di Sungai Deli, semua di perkebunan padat masyarakat udah nggak ada lagi jarak begitu ya. Udah semuanya itu udah bangunan. Belum lagi kalau kita bicara mal-mal besar, apa ada jarak 5 meter, 10 meter, kayaknya itu udah kayak jadi sungainya jadi halaman depan apa halaman belakang itu Bang? Itu yang agak sulit jadi. Iya, makanya kalau kita kembalikan itu menjadi halaman depan itu itu akan merubah banyak hal ya. Banyak hal gitu ya. Jadi tadi misalnya kayak sanitasi yang tidak aman gitu ya. Artinya tidak aman itu kan ya langsung BAB, kemudian dibuang ke bantaran sungai, ke airnya akan mencemari gitu ya sungai, dan sungai itu kan juga akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, antara kita gitu kan. PDAM mengelola airnya menjadi air minum karena di situ banyak kotoran, banyak limbah. Kemudian tadi orang masih BAPS di sungai gitu ya, yang bakterinya jadi meningkat Kak gitu ya. Jadi kan kerja-kerja untuk meningkatkan akses itu jadi lebih berat Kak. Ketika tadi penyadaran kita agar jangan dong buang limbahnya. Jawabannya nanti bahkan seringan gini, nanti jadi kuat, lebih kuat Nela katanya. Jadi makin kuat daya tahan tubuhnya malah begini katanya gitu. Memang luar biasa ya kalau kita cerita tentang sungai, kualitasnya, kemudian tentang sistem yang ada di sekitar itu. Padahal kalau kita lihat ya Bang, kan dia semuanya simbiosa mutualisme ya Bang. Nah jadi kira-kira teknologi apa sih Bang yang penting yang bisa dilakukan, mungkin bisa diterapkan lah di kita ini lah, supaya semua orang bisa mendapatkan air yang berkualitas baik gitulah. Sekaligus juga kita bisa menerapkan menjaga sumber-sumber air kita, karena kan memang ini untuk generasi selanjutnya, bukan kita aja yang merasakan ya Bang. Betul. Nanti kedepannya ada anak cucu kita juga yang perlu dapat air. Bagaimana rasanya hidup tanpa air? Saya pernah punya pengalaman Bang. Jadi begini, di rumah kan pakai PDAM, PDAM-nya mati. Nah, kita nggak sebut lembaga. Satu malam apa 2 malam gitu, saya begadang nungguin air, tes. Akhirnya saya sadar, ternyata sumber air itu penting gitu. Nah itu kira-kira apa ya Bang? Mungkin teknologi, kemudian perilaku masyarakat ya untuk menjaga sumber air itu. Karena memang susah ya merubah ini perilaku ya, buang sampah sembarangan, kemudian buang limbah sembarangan gitu. Gimana Bang? Siapa saja yang harus terlibat untuk menjaga sumber yang paling utama ini? Iya, jadi ketika kita menjaga sumber, sebetulnya kalau semuanya tadi penyertahuan ketika kita menjaga sungai bersama, itu kan hampir sama dengan menjaga diri kita sendiri kan.
karena kita juga memanfaatkan sungai itu untuk kehidupan kita. Ketika kita menjaga, berarti kita sama juga menjaga diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat dari kearifan lokal yang dulu. Contoh, sederhananya, dulu air hujan yang jatuh di halaman rumah kita adalah tanggung jawab kita. Artinya air hujan itu diresapkan dulu gitu kan, jadi tidak mengganggu tetangga, tidak dibebankan drainase, tidak dibuang lah. Nah kalau sekarang orang itu kan berlomba-lomba, air hujan yang jatuh di halaman dibuanglah ke drainase, sehingga beban drainase jadi lebih berat. Kemudian dari drainase itu dibuang ke sungai, sungainya nggak mampu menahan aliran, ya kan, sehingga meluaplah kembali gitu ya. Itu. Jadi ketika kita konsep tadi kita menyederhanakan lagi bahwa mari dong kita lihat lagi kearifan lokal yang sudah ada, bagaimana dulu kita nenek moyang kita menjaga alam itu. Ya beliau-beliau kan tidak melihat air ini anugerah sebetulnya gitu kan. Jadi bukan begitu air hujan jatuh itu tidak langsung dibuang, tapi ya dimanfaatkan dulu gitu kan, apakah itu dengan sistemnya untuk menampung sementara atau yang sisanya diresapkan ke dalam tanah. Dan kemudian juga yang namanya limbah itu kan juga tidak dibebankan ke sungai, tidak dibuang ke sungai. Diproses dulu biasanya ya Bang? Iya, kalau dulu kan misalnya nenek moyang itu kan buatlah ada lubang, kemudian ditanam dulu gitu ya. Jadi nggak semuanya harus dibuang ke sungai gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya dari diri masing-masing dulu ya, ketika semuanya menjaga sendiri-sendiri gitu ya, air hujan, air limbah yang jatuh gitu ya. Jadi air hujan yang jatuh di halamannya adalah tanggung jawabnya. Jadi bukan tanggung jawab tetangga, apalagi tanggung jawab drainase ya kan. Kalau sekarang kan semuanya dibebankan drainasenya dialirkan ke sungai, sungainya nggak mampu ya kan. Dari dulu kan sungai ya lebarnya sekian, tapi karena ada erosi pencemaran malah jadi lebih dangkal gitu ya. Ada sedimentasi ya? Iya betul, sedimentasinya jadi lebih dangkal. Kemudian ditambah lagi dengan aliran-aliran yang dulunya jatuh di daerah yang bisa meresapkan, tapi malah sekarang dibuang ke drainase ke badan sungai gitu ya. Jadi sungainya ya nggak mampu lagi gitu ya, meluaplah di musim yang lagi curah hujannya tinggi gitu ya, dan nggak ada air karena di musim kemarau itu sebetulnya air itu adalah air yang sempat kita resapkan waktu musim hujan. Jadi ketika air yang kita resapkan itu tidak ada lagi, ya waktu di musim kemarau kita kekeringan. Iya, susah air akhirnya. Padahal juga kebutuhannya sama ya. Sama ya? Iya, musim hujan dan musim hujan, musim kemarau sama-sama butuh air ya. Iya. Generasi sekarang dengan generasi berikutnya sama-sama butuh air yang berkualitas gitu ya. Nah kalau menurut Kanalnya gimana Kak? Yang kita gerakan masif untuk menjaga kualitas air sungai itu sendiri. Sebenarnya yang paling sulit dalam perubahan itu adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikannya pada diri kita sendiri gitu, dalam bentuk perubahan perilaku begitu ya. Cara berpikir kita harus dalam tanda kutip inklusif, bahwa kita secara personal juga bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu. Kampanye perubahan yang sebenarnya adalah kampanye yang dilakukan, bukan cuma diomongin ya begitu. Jadi nggak hanya sekedar slogan ya. Nah, karena kayak hal yang paling gampang deh, misalnya begitu ya. Kalau saya ingat nenek moyang saya dulu, bukan nenek moyang ya, nenek saya dulu, kalau air hujan jatuh begitu benar sekali itu ditampung, kayak ada spesial mereka bikin menyulingnya yang dibuat sendiri, mulai dari sabuk, ada tanah, ada kerikil dengan sebagainya kan begitu disaring untuk menjadi air yang bersih yang bisa layak dikonsumsi dan lain-lain. Nah sayangnya secara pendidikan misalnya kita kehilangan akses terhadap pengetahuan ini, yang padahal ini bisa sangat diaplikasikan bagi kehidupan kita sehari-hari agar pengelolaan air bisa jadi lebih baik begitu. Nggak cuma sekedar air hujan ya udah dijatuhin, dan nggak usah jauh-jauh deh, di rumah kita sendiri, di sekeliling rumah kita semuanya udah dibuat konkret karena kita nggak mau nih ada kotor apa segala macam, kita nggak mau capek. Ya kan? Perilaku kita untuk nggak mau capek
mau yang instan, mau yang cepat, ya kan? Itu yang harus kita ubah begitu ya, bahwa hal yang kita lakukan dalam setiap hari itu mempunyai dampak kepada lingkungan kita, terutama air begitu. Jadi kayak dalam kita membangun rumah kita, bagaimana kita mengelola air yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bisa menggunakan kayak misalnya begini loh, air cucian beras. Habis itu disiramkan ke tanaman begitu ya, itu kan reuse, kita gunakan kembali begitu ya. Dan saya belajar dari teman-teman saya, misalnya ada beberapa dalam project permaculture atau pertanian berkelanjutan begitu, bahkan mereka kayak mandi itu saking hematnya air Kak. Jadi bilasan pertama itu di dalam ember, dibilas dulu, terus dikesampingkan. Baru yang ada pakai sabun, terus yang lain lagi baru dibuang yang karena sudah ada tercemar. Nah yang ini masih bisa dipakai untuk tanaman, untuk yang lain dan lain sebagainya begitu loh. Jadi mereka dalam prinsip kehidupannya sehari-hari teraplikasi bagaimana mereka bisa menggunakan kembali airnya. Apakah kita memikirkan itu, punya itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang jadi PR kita bersama begitu loh. Intinya adalah kita harus punya kesadaran bahwa hal yang paling kita lakukan sehari-hari itu punya dampak ke air, itu punya dampak ke tanah, itu punya dampak ke lingkungan begitu loh. Itu dia Kak. Jadi bagaimana kemauan kita untuk mengubah perilaku begitu. Terutama kayak PR kita bersama juga yang penyadartahuan terus menerus. Apalagi kalau kita bicara penyadartahuan ya Pak ya, itu kayak kerjaan yang nggak sebentar. Dan harus ada passion dari orangnya juga yang melakukan, harus ada contoh begitu yang dia nggak berhenti gitu loh, harus melakukan nih, jadi contoh sampai pada akhirnya kayak gampangnya deh, saya sama teman-teman saya nggak pernah ngajarin mereka untuk kayak bawa tumbler atau segala macam, hingga pada akhirnya mereka sendiri yang bilang, Naila maaf ya, kamu ngapain minta maaf gitu loh, karena saya minum pakai plastik, kamu pakai tumbler gitu. Padahal kan saya nggak ngomong apa-apa. Intinya ya, seperti itu, kesadaran seperti itu ya Kak. Jadi kayak kita sebagai penggerak isu lingkungan benar-benar nggak cuma bicara, tapi benar-benar bekerja sama masyarakat. Kita adalah garda terdepan yang bisa bekerja sama dengan masyarakat. Kita coba terus walaupun mungkin sulit, tapi nggak apa-apa, nggak ada perubahan yang sebentar begitu loh. Jadi kayak disinilah kita bekerja sama dengan mungkin organisasi-organisasi lainnya yang mungkin punya jawaban yang lain, misalnya bagaimana mengelola sanitasi yang baik secara sederhana bagi masyarakat, bagaimana bisa membangun sanitasi yang lebih baik sehingga masyarakat bisa mengaksesnya lebih baik, bagaimana memikirkan grand naratif secara berkelanjutan, menciptakan kehidupan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Itu sih Kak. Luar biasa ya Kak Naila ya, memang aktivis lingkungan betul ya. Kita biasanya merusak saja Kak Naila menjaga gitu. Biasa seperti itu Kak, jadinya siklus, ada yang merusak, ada yang menjaga, ada yang memperbaiki ya. Susah dong PR yang memperbaiki. Ya sebetulnya kalau tadi Kak Mega tadi cerita tentang mewariskan, sebetulnya juga kita dulu mendapat warisan. Air itu kan bersih. Iya. Nah sebetulnya ketika kita bisa menjaga warisan itu aja, itu udah cukup kan? Iya. Jadi dulu kita dapat warisan, sungai misalnya Sungai Deli itu bersih misalnya. Nah itu kan warisan gitu kan? Nah seharusnya kita juga bertanggung jawab menjaga warisan ya Kak ya. Menjaga warisan dulu itu sungai itu bersih, jernih dan sebagainya. Dan tentu ketika kita mewariskan lagi ya minimal seperti waktu diwariskan ke kita gitu kan. Gitu ya. Jangan sampai kita dapat warisannya bagus terus kita wariskan lagi udah buta. Gitu Kak. Nah, jadi kembali lagi kita Bang ke persoalan pengelolaan dan pendampingan terhadap warga ya untuk mengelola sumber-sumber air ini supaya tetap berkualitas. Apa yang sudah dilakukan USAID Bang selama ini Bang? USAID IWOS Tangguh ini. Ternyata berdasarkan cerita Kak Naila banyak permasalahan untuk mencapai untuk mendapatkan air berkualitas ini. Dari berbagai persoalan itu apa yang sudah dilakukan USAID IWOS Tangguh Bang dalam pengelolaan dan pendampingan di Sumatera Utara? Ya, baik. Pertama tentu ada yang kita melakukan dari sisi akademisinya gitu ya. Jadi kita buat kajian Kak, tentang kerentanan sumber daya airnya. Jadi dari kajian itu kita melihat apa sih permasalahannya gitu kan. Ternyata permasalahannya itu
selain dari sisi tadi ada dari sisi tutupan lahannya yang berubah tadi, kemudian juga ada dari sisi perubahan iklimnya, Kak. Jadi perubahan iklim, perubahan lahan, kemudian juga ada dari sisi pemanfaatannya tadi yang stakeholder yang ada di situ. Nah, kemudian juga dari hasil kajian itu juga kita juga mencoba apa sih yang langkah-langkah apa sih, aksi apa yang cocok sesuai gitu ya. Mari dong sama-sama kita jaga gitu ya. Ya mungkin nanti ketika tadi kita cerita harus ada contoh, harus ada tokoh gitu ya. Nah makanya kita juga sama-sama mari dong kita gaungkan gitu ya. Nah, misalnya kita buat kegiatan konservasi di hulunya gitu ya. Konservasi gitu ya. Konservasi itu ada konservasi konservasi lahan dan konservasi air gitu ya. Kemudian juga kita melihat ini tutupan lahannya sudah mulai berkurang nih. Mari dong kita menghijaukan lagi, menanam pohon di situ yang fungsinya juga bisa untuk masyarakat ketika hasilnya, atau juga bisa menguatkan bantaran sungai, mencegah erosi dan sebagainya. Tadi juga kita kampanye tentang mari dong menggunakan 3R tadi gitu ya Kak ya. 3R itu kan juga harus kita gaungkan gitu ya. Jangan dong air yang masih langsung dibuang tadi ya, masih bisa untuk nyiram dan sebagainya. Kemudian juga ya penyadartahuan itu dan kegiatan-kegiatan yang lain juga coba kami perkuatlah dengan pemerintah setempat ya, termasuk misalnya kita melihat dari sisi bentang lahannya gitu Kak. Misalnya bentang lahannya, ini di sini yang seharusnya ini kawasan lindung atau kawasan resapan air, mari dong kita fungsikan itu kembali gitu ya sebagai resapan airnya. Jangan sampai yang namanya resapan air jadi berkurang karena juga mungkin penyadaran-tahuannya itu juga belum nyampe atau nggak terinfokan gitu ya. Jadi penyadaran-tahuan itu memang harus sering kita ulang gitu ya. Jadi mari dong kita jaga ini daerah resapan air loh. Resapan air itu harus kita jaga bersama sehingga fungsinya sebagai resapan air juga tetap maksimal optimal gitu. Bang, kita itu bekerja sendiri USAID IWOS-nya atau kita gandeng lembaga-lembaga lain misalnya Bang untuk mengkampanyekan kualitas sungai dan sumber air kita Bang? Tentu kami bermitra Kak ya, baik dengan di tingkat provinsi, di kota kabupaten dampingan USAID IWOS Tangguh. Jadi kalau USAID IWOS Tangguh itu kan mitranya di Provinsi Sumatera Utara, kemudian wilayah dampingannya itu Medan, Binjai, Deli Serdang, kemudian Pematang Siantar dan Simalungun. Nah, di situ juga kita menggandeng para pihak gitu ya, tidak hanya dari sisi pemerintah, tapi juga swasta, kemudian akademisi, praktisi, NGO dan sebagainya. Mari kami tentu sangat senang gitu ya, misalnya ada Kak Nela yang aktivis lingkungan gitu ya, tentu kita harus bergandeng sama gitu Kak. Nggak mungkin USAID IWOS Tangguh mampu sendiri tanpa mitra gitu ya. Tentu kita perlu kerjasama Kak dengan mitra-mitra agar tadi yang namanya sumber daya air itu kita jaga bersama gitu. Artinya Bang ada perubahan nggak Bang setelah kita melakukan pendampingan, kemudian kita melakukan kajian-kajian, ada nggak penerimaan masyarakat Sumatera Utara, ada nggak gitu ya untuk merubah mindsetnya itu untuk menjaga itu, ada nggak Bang? USAID IWOS melihat itu ada perubahan nggak? Ya tentu kita kan harus terus menerus gitu ya. Dan harus ada contoh gitu ya, misalnya kita membuat, mari dong kita aksinya apa nih, misalnya menanam pohon gitu kan. Ketika kita menanam pohon, ya kita ngajak masyarakat setempat, stakeholder terkait, ini loh pohon mari kita jaga gitu ya. Jadi tidak hanya menanam pohonnya, tapi juga sampai pohon itu tumbuh gitu ya.
Dan itu kan harus terus menerus kan Kak. Jadi tidak bisa hanya sekali tidak aja. bisa instan ya Bang. Betul. Ya. Tidak bisa instan, kemudian harus terus menerus, dan sebaiknya itu kan jadi masif ya, massal gitu ya. Kalau cuman saya cuman buat kegiatan di sekitar misalnya bantaran Delhi, tapi ada bantaran yang lainnya dirusak, itu kan juga kurang optimal gitu kan. Itu jadi mungkin ya itu harus semua pihak terlibat, dan kami sangat senang gitu ya mendapat dukungan dari para pihak juga gitu kan. Sukses ya Bang ya buat USAID IWOS tangguh. Dan Makasih, semoga kedepannya terus bermitra dengan Sumatera Utara. Makasih, gitu ya. makasih. Nah untuk Kak Naila sendiri ini gimana Kak? Kira-kira supaya kita tetap bisa ya mewariskan kualitas air yang baik kepada generasi berikutnya. Jadi ada satu tagline itu, sumber air sudah dekat katanya, ada iklannya dulu ya, terkenal ya Pak. Kalau sumber air sudah dekat atau sumber air sudah jauh, ini gimana menurut Kakak? Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu? Kalau ini kita aktivitas bicara lingkungan seru-seru ini gitu ya. Kalau kita bicara warisan, kata warisan ini sebenarnya kompleks Kak. Karena sebenarnya sendiri kalau kita bicara warisan kita yang sekarang dengan yang sebelumnya, kualitas air aja sudah semakin buruk begitu ya. Dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, banyak hal yang berkelindan sehubungan dengan kualitas sumber air yang ada sekarang begitu ya, mulai dari politik, bagaimana kemauan keinginan dari pemerintah untuk benar-benar mau mengambil bagian juga di sini, dalam artian begini ya. Kalau kita bicara Sungai Deli sendiri lah, dari sepanjang Sungai Deli itu kita lihat bangunan-bangunan yang ada di situ. Kalau kita bicara bantaran sungai setidaknya 5-10 meter itu sudah sangat minim sekali ya Kak, karena biasanya kalau kita bicara tentang buffer zone atau daerah yang yang bantaran itu setidaknya harus lebih dari itu. Tapi oke lah, pemerintah mengatakan 5-10 meter. Ya, tapi yang terjadi sekarang di bantaran Sungai Deli, kita ambil aja yang di tengah kota aja ya Kak, misalnya kayak dari Kampung Badur dan yang lain segala macam, itu udah nggak ada lagi batasannya, semua itu bangunan-bangunan, bahkan dinding rumah ya sekarang ya. Dinding rumah dan bangunan-bangunan besar, mulai dari hotel, mall dan lain sebagainya begitu. Yang kalau kita lihat dalam pembuangan limbahnya kemana, nah itu kita jadi PR bersama juga begitu. Gak cuma mengecek bagaimana sistem dari sanitasi mereka, jadi kayak monitoring juga kan Kak, seringnya kecolongan begitu ya, dilihat oh kita udah punya AMDAL, kita udah punya ini segala macam, tapi pada saat kita bicara implementasinya seiring berjalannya waktu ternyata nggak sesuai dengan apa yang sudah disajikan, data yang disajikan sebelumnya begitu ya. Jadi kita harus berpikir secara kolektif bersama bahwa ini permasalahan yang kompleks gitu. Bagaimana kemauan dari pemerintah sendiri, bisa nggak menetapkan regulasi yang benar-benar berpihak kepada bagaimana caranya untuk merehabilitasi sungai. Ruang terbuka hijau aja sulit loh Kak di Medan gitu. Kita butuh lebih banyak ruang terbuka hijau ya kan, yang kita punya ada berapa sekarang, nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada sedang direvitalisasi. Ya, kita butuh lebih dari itu Kak, lebih banyak lagi gitu loh, karena masyarakat Medan itu adalah kota yang sangat luas, nggak cukup hanya ruang terbuka hijau yang habis nggak tangan saya, belum tentu Kak habis nggak jadi, enggak, kita ini kota yang harus mempertimbangkan itu juga. Ruang terbuka hijau adalah salah satu kebutuhan dari masyarakat kita juga, kebutuhan bagi perempuan, kebutuhan bagi anak dan lain sebagainya begitu ya Kak. Dan juga fungsinya sendiri secara ekosistem begitu loh, bagaimana dia meregulasi iklim, bagaimana dia bisa memberikan fungsi terhadap ekosistem gitu loh. Jadi orang bilang bagaimana cara mengubah karbon dioksida yang ada menjadi oksigen, udah ada Kak, diciptakan Tuhan. Apa itu? Pohon gitu. Ya. Tapi kita ada berapa banyak pohon, kawasan hijau di Sumatera Utara ini, nggak terlalu banyak begitulah. Jadi kita butuh kualitas
apa ya, kebutuhan hidup yang lebih baik daripada yang punya kita sekarang. Untuk kita sekarang aja butuh lebih baik kalau kita bicara warisan begitu ya. Jadi banyak hal yang secara kelindan yang harus kita urai satu persatu dan kita lihat komitmennya begitu loh. Bagaimana dari segi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat kan begitu ya. Karena apalagi kita bicara tadi dari singgung sedikit dengan mengenai tentang krisis iklim begitu. Dengan keadaan kita sekarang nggak akan jadi lebih baik karena krisis iklim menunjukkan bahwa panas yang semakin tinggi ekstrim, itu akan merujuk kepada curah hujan yang semakin tidak menentu, maka akan berdampak kepada bencana alam yang akan semakin rapat, ya semakin sering terjadi. Apa kita siap dengan itu begitu ya? Enggak lah ya. Itu jadi jangan hanya berpikir bahwa aduh capek, aduh nggak mau berbuat sekarang, tapi kita perlu berpikir. Nenek moyang kita selalu berpikir begini, bagaimana caranya aku bisa jadi nenek moyang baik dan memberikan warisan yang baik. Kita sebagai generasi muda sekarang atau orang yang sekarang hidup di generasi ini, apakah sudah berpikir itu? Oh gitu ya. Itu yang harus kita tanya masing-masing. Kalau sudah bertanya, habis itu berbuat dong, jangan cuma mikir. Karena ada tim mikir, tim berbuat, terus apa lagi? Tim menjaga. Tim menjaga, jadi ada 3 ya kan? Iya, gitu. itu dia. Seru ya Bang hari ini obrolan kita ya Kak Naila, Bang Adi gitu. Tapi waktu juga sebenarnya yang membatasi kita. Bila perlu nanti kita minta Kominfo ya Bang untuk mengundang kita lagi ngobrol-ngobrol soal air ini dan sumber kehidupannya. Mungkin karena waktunya yang terbatas Bang, ada closing statement bagaimana Bang Adi bisa menekankan kepada penonton. Singkat aja Bang. Iya, mungkin singkatnya jaga sumber air, di mana sumber air itu juga menjadi air baku kita untuk air minum gitu mungkin. Jaga sumber air karena air adalah sumber sebagai air baku untuk air minum ya. Sulit juga ya jaga sumber air sumber baku. Oke, untuk Kak Naila sendiri nggak gimana nih Kak? Iya, menurut saya perempuan harus jadi garda depan dalam usaha inklusif menjaga dan pengelolaan sumber daya air. Coba sekali lagi Kak, coba. Biar dengar juga apa ininya. Tadi suara Kakak halus kan? Oh gitu. Ya ampun, nggak nampak bataknya berarti. Perempuan harus menjadi garda terdepan dalam usaha perlindungan dan penjagaan pengelolaan sumber daya air. Kak perempuan aja, nggak yang lain juga? Tentu manusia secara keseluruhan Kak, tapi karena kebetulan saya fokus ke bidang isu-isu perempuan yang seperti yang kita sudah bahas tadi mendapatkan beban yang lebih banyak dalam pengelolaan dan penyediaan sumber daya air. Jadi untuk pesan saya kali ini saya mau menekankan terhadap peran perempuan yang harus dikurangi bebannya. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Naila, terima kasih Bang Adi. Next time kita jumpa lagi ya Bang dalam obrolan santai kita di Apa Cerita hari ini. Mungkin sekian apa cerita hari ini, aku mulutku keserimpet kayak gini Bang. Sekian cerita hari ini, tentunya sumber daya air, kualitas air adalah peran kita semua untuk menjaganya. Kalau Anda nggak mau kekurangan air, mari jaga airnya dari sekarang. Saya Mega Siombing. Sampai di sini cerita kita dan jangan lupa tonton terus cerita kita di kanal YouTube Info Sumut, di kanal YouTube Info Sumut ya para penonton atau para viewers gitu. Jangan lupa komentarnya ditunggu tentang topik-topik apa yang akan dibahas, kemudian like-nya ditunggu, komentarnya yang positif tapi ya. Kemudian jangan lupa subscribe. Kalau bahasa anak-anak subscribe. Demikian. Bye.